Oke, halo sobat-sobat Rehat Sejenak. Kembali lagi, mari kita keluar dari rutinitas yang membosankan dan kita berbincang sesuatu yang mencerdaskan. Oke, sobat-sobat sejenak, kali ini kita berjumpa dengan salah satu tokoh pemuda ya di Kota Malang yang kebetulan tokoh ini berasal dari Sumatera. Ya, dari Sumatera. Kalau Sumatera itu kan selalu identik dengan Batak begitu. Ya, nanti kita akan berbincang tentang kebatakannya gitu ya. Dan apa sebenarnya yang dia lakukan di Malang gitu, kira-kira begitu. Oke, bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Ini ada Bung Remon ya. Bung Remon nanti bisa berkenalan gitu ya, dari mana, kemudian bisa juga mungkin bisa bercerita perjalanan dari mulai kecil sampai saat ini apa saja yang sudah dilakukan dan apa hal yang menurut Bung Remon ini membekas sampai hari ini. Silakan Bung Remon. Ya, thank you Mas Farudin ya. Halo, salam kenal buat teman-teman pemirsa setia dari channel Rehat Sejenak. Kenalin, nama aku Remon Tobing. Ya, kayak yang dibilang Mas Farudin ya. Aku asalnya dari Toba, Sumatera Utara. Dan memang lahirnya di Medan, cuman memang dalam perjalanan hidup mengharuskan kita tinggal di Toba begitu ya. Dan memang sebagian besar perjalanan hidup dan juga secara kultural memang sangat dipengaruhi oleh kultur Batak Toba memang. Dan kebetulan saya juga sukunya suku Batak Toba ya. Ayah dan ibu dua-duanya Batak Toba gitu Mas. Oke. Bicara masa kecil ya, kayak yang aku udah bilang, aku lahirnya di Medan tahun 98 ya, jadi memang masih muda sekali nih, 98, oke. Ya, gitu, Mas. Lahir beberapa bulan sebelum reformasi gitu ya. Ya memang kondisi kebanyakan keluarga pada saat itu ya memang secara ekonomi tidak terlalu mumpuni lah gitu. Ya, dan singkat cerita gitu ya, meskipun lahir dan bertumbuh di Medan, cuman tahun 2005 itu kebetulan mamaku itu seorang guru ya, guru SD. Dan ya puji Tuhan diterima dan dipercayakan mengabdi sebagai guru SD itu sejak tahun 2005 Mas. Oke. Nah, di begitu ibu keterima tahun 2005, akhirnya kita sekeluarga ikut ibu. Oke. Awalnya ya tidak terlalu paham ya dengan kultur Batak Toba, cuman karena begitu kita pindah 2005 kita banyak belajar budaya asli dari Batak Toba itu sendiri. Karena kalau bicara kondisi geopolitik ya di Kota Medan itu sendiri kan memang sangat multikultural sekali Mas. Jadi ada banyak etnis. Kalau bicara soal etnis asli, tentu Medan itu sendiri adalah etnis aslinya saudara-saudara dari suku Melayu. Oke. Jadi karena di sana dulu secara historis memang wilayah geografis dari Kesultanan Melayu Delhi. Gitu. Nah, cuman memang banyak etnis yang merantau dan mencari nafkah di sana ya, mulai dari suku Aceh yang dari utara gitu ya. Kemudian kalau etnis luar itu ada ya tentu saudara-saudara kita yang etnis Tionghoa, kemudian India, Arab gitu. Ada juga yang datang dari selatan, dari Padang Sumatera Barat, dan bahkan ada yang saudara yang paling jauh itu teman-teman saudara dari suku Jawa begitu. Oke. Jadi ya memang Suku Jawa pendatang lah di sana ya. Ya sama kayak kita juga. Kalau kita orang Batak sebenarnya aslinya orang gunung ya, dari gunung yang berada di daerah sekitar Danau Toba begitulah. Oke, sekarang kan Bung Remon ini sebagai mahasiswa ya, di salah satu perguruan tinggi negeri di Malang gitu. Apa yang kemudian menjadi latar belakang begitu kenapa kuliah di Malang gitu ya? Bahkan juga jurusan yang dipilih adalah jurusan hukum gitu. Ini sepertinya
kita inilah ya tahu bahwa orang Batak itu selalu identik dengan dunia hukum ini. Atau jangan-jangan Bung Remon ini memang terinspirasi oleh Bang Hotman Paris kayaknya ini. Atau gimana Bung Remon, silakan. Nah ini menarik sih Mas. Mungkin memang secara historis sejak ya mungkin bicara soal historis perjalanan hukum ya, orang Indonesia sendiri memang tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh dalam perkembangan dunia hukum di Indonesia memang banyak dipelopori oleh orang-orang dari suku Batak. Oh, oke. Kalau ya let's say kita just name it ya, mungkin kayak pendiri YLBHI kan ada almarhum Adnan Bapak Buyung. Adnan Buyung Ya, Nasution, oke. ya. Kemudian juga kalau yang ya mungkin hits sekarang Gini-gini itu ya. Hotman Paris ya kan, yang akhir-akhir ini sering party di Hollywood. Oh, iya. Ya itu orang Batak gitu ya. Kemudian ya politisi yang berangkat dari background hukum juga ada kayak Bang Ruhut Sitompul. Oh, oke. Atau mungkin musuh bebuyutannya Bang Hotman ada Hotman Sitompul. Ya banyak lah gitu ya. Termasuk yang ini juga ya, yang sekarang juga sering disebut itu Lord Luhut ya. Kalau beliau memang backgroundnya Opung Luhut ya, TNI, Opung Luhut ya. ya, cuman mungkin kapasitas pengetahuan beliau ya sedikit banyaknya tahu lah soal aspek hukum, politik, pemerintahan beliau saya kira paham lah. Tapi sebenarnya latar belakang yang utama masuk Fakultas Hukum itu kenapa sebenarnya? Apa terinspirasi dari tokoh-tokoh tadi itu atau ada misi tersembunyi sebenarnya dari Bung Remon ini? Hah? Iya, kalau flashback sedikit Mas ya. Dulunya sih nggak ada ini ya tokoh yang saya kagumi di bidang hukum. Bahkan sebenarnya sepanjang perjalanan hidupku pribadi sih belum terlalu paham sih soal dunia hukum sebelum ya kuliah langsung di Fakultas Hukum gitu. Cuman kan dulu pada saat kelas 3 SMA gitu ya, ya biasalah guru-guru kan mulai tuh ngasih advice ke siswa-siswanya gitu ya, berdasarkan pemetaan dari minat dan bakat si siswa itu sendiri gitu. Oke. Nah dari segi mata pelajaran waktu SMA dulu memang kebanyakan sih mendukung untuk kuliah di Fakultas Hukum. Let's say kayak ya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian mata pelajaran sejarah, PKN. Nah itu ya lumayan bagus lah nilainya di sana. Gitu. Ya sempat bingung juga pengen ngambil apa. Kalau mama pribadi sih nyaraninnya 3 opsi dan satu dari 3 opsi itu nggak ada satupun yang hukum. Oh gitu malah ya. Ya awalnya nggak didukung sih. Soalnya ya karena mungkin di keluarga belum ada orang yang benar-benar sukses karirnya di bidang hukum begitu. Jadi mungkin ya orang tua agak takut lah, takut aku nggak punya mentor gitu. Cuman ya karena dari mata pelajaran yang aku pelajari selama SMA ya banyak kan ya mendukung ya, jadi aku beranikan diri aja gitu. Dan awalnya nggak tahu Malang itu seperti apa, kampusku yang sekarang seperti apa, dan tidak ada saudara atau orang yang ku kenal awalnya di Malang. Jadi ya nekat aja merantau gitu. Iya memang harus dimulai dari nekat dulu kayaknya ya. Betul. Karena kalau tidak nekat ya tidak akan menemukan hal yang baru. Nah itu yang saya kira penting itu pesannya gitu ya. Nah ini menarik juga nih Bung Remon ya. Sering kan kita kemudian menyimpulkan itu bahwa orang-orang Batak ini kenapa kok banyak yang dicitrakan selalu berlatar belakang hukum itu apa sebenarnya? Apa karena masyarakat Batak begitu ya? Ini terkenal berani gitu ya, tegas, kemudian lugas gitu kan, ngomongnya apa adanya, atau seperti apa, Bung Remon? Ya kebetulan sih aku selama tumbuh ya, menghabiskan masa remaja di Toba itu, di mana kultur asli masyarakat Batak itu terlihat sekali di sana. Memang aku sedikit banyaknya mempelajari lah soal sejarah peradaban ya orang-orang Batak. Ya, mulai dari nenek moyangnya dari mana, kemudian corak kulturnya seperti apa. Dan memang kalau secara geopolitik ya, perjalanan peradaban suku Batak itu kan tidak mengenal yang namanya kesultanan gitu. Jadi polanya itu cenderung ya tribal lah.
berdasarkan kesukuan, kemudian berdasarkan klan, karena kita kan memang kekerabatannya itu sifatnya patrilineal. Ya. Jadi marga itu diambil dari garis keturunan ayah. Okay. Dan itu juga berpengaruh ke aspek kehidupannya gitu. Jadi setiap marga itu ya ada ketua adatnya sendiri gitu. Ya, dan sekarang sampai dengan saat ini ya setahu saya ada ya ratusan marga. Oh, banyak sekali ya, ada ratusan marga. Dan masing-masing itu ya ibaratnya punya ketua marganya atau yang dituakan dari masing-masing marga tersebut. Sehingga mungkin ya berasal dari sana ya tidak ada yang terlalu feodal gitu. Tidak seperti ya mungkin corak-corak suku yang dalam perjalanan historisnya ada yang menganut sistem politik yang kesultanan atau kerajaan dan sebagainya gitu. Dan mungkin itu juga yang mempengaruhi ya menurut pandanganku gitu. Kenapa bisa orang Batak itu sangat berbicara tegas, lugas, karena mungkin ya tidak terhalang oleh kultur feodalistik sih. Jadi ya mental feodal, ya mungkin mental feodal ada, tapi ya tidak separah orang-orang yang secara perjalanan kulturnya itu ya dipengaruhi oleh budaya sultanistik itu tadi. Oke. Jadi kenapa kemudian memilih atau banyak yang ada di dunia hukum itu karena dilatar belakangi karena secara kultur gitu ya, masyarakat Batak itu tidak feodal gitu ya, artinya memiliki otonomi begitu ya. Ya, masing-masing klan memiliki otonomi. Tadi disebutkan ada ratusan marga itu ya. Ada ratusan marga. Ini Bung Raymond ini marga Tobing. Saya Tobing. Tobing ya. Tobing, ada marga Tobing, ada apa lagi tuh? Wah, banyak sekali itu ya. Tapi yang terkenal itu kan ada Panjaitan, ya. Simajuntak gitu. Kemudian Siahaan, ada banyak sekali gitu ya. Bahkan kalau kita lihat juga sebenarnya kalau dari masyarakat Batak sendiri tidak hanya di dunia hukum kan ya. Tapi mengisi banyak sekali profesi-profesi gitu ya. Ada yang jadi artis, ada yang jadi politisi gitu ya. Ilmuwan dan lain sebagainya. Dan saya kira banyak kemudian masyarakat Batak ini juga menjadi tokoh-tokoh penting gitu ya di daerah-daerah lain gitu ya. Nah mungkin karena Bung Raymond ini di Malang gitu ya. Kalau di Malang warga Batak atau saya sebutnya warga atau masyarakat kira-kira ini? Atau suku Batak atau apa? Yang tepat mungkin ya? Ya suku Batak sih. Suku Batak ya. Soalnya kita pola merantaunya itu ya lebih apa ya? Ya kurang lebih prinsipnya sama seperti orang Minang sih. Ya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi itu sangat filosofis sekali itu ya. Luar biasa. Kita membatasi diri dari orang yang berbeda latar belakang. Kita tetap membaur dengan tempat manapun yang kita jadikan tempat perantauan gitu. Oh, balik lagi tadi. Kalau di Malang Raya yang jadi tokoh itu siapa itu? Yang mungkin bisa dikatakan tokoh lah ya di Malang yang berasal dari suku Batak gitu, Bung Raymond. Tahu saya sih kalau untuk skala nasional belum ada sih Mas. Mas belum ada ya, karena mungkin di daerah ya. Kalau skala nasional kan pasti tinggalnya di Jakarta gitu ya. Tapi kalau di Malang pasti ada perkumpulannya ya, Bung Raymond. Ada. Apa perkumpulannya betul Bung Raymond? Jadi ya masing-masing marga itu punya paguyuban marganya sendiri sih. Oh gitu. Ya. Jadi kayak paguyuban Tobing gitu ya mungkin ya, atau terus paguyuban Panjaitan, atau mungkin itu juga terhimpun menjadi paguyuban lebih besar atau gimana itu Bung Raymond? Ya berdasarkan ya silsilah marga itu tadi sih Mas. Jadi memang ada marga yang sebenarnya satu keturunan, cuman sudah beda marga gitu. Cuman ya kalau diurutkan secara historis masih ada hubungannya sehingga masih saudara. Itu biasanya bentuk paguyuban sendiri. Atau memang ya paguyubannya ya per marga sendiri-sendiri itu ada. Ya kalau marga aku sendiri ya itu ada paguyuban khususnya. Paguyuban Tobing Malang Raya ada. Gitu. Banyak ya? Berapa jumlahnya sekarang kira-kira? Kalau di Malang Raya sih ada puluhan kakak sih. Aku nggak tahu persisnya berapa, tapi puluhan lah. Jadi artinya masyarakat suku Batak yang di Malang juga tentu berkontribusi lah ya terhadap masyarakat, terhadap pemerintah daerah begitu ya. Bahkan Bung Raymond ini juga saya lihat juga aktif di dunia sosial gitu kan. Ini masih muda ya. Sekarang umurnya berapa berarti ya? Kalau kelahiran 98 itu?
tahun ini sih 24 Mas. 24. Ya. 24 ini masih sangat muda sekali. Ya, masih sangat muda sekali dan masih ada banyak waktu untuk mengeksplor ya kemampuan, kemudian jaringan tentunya. Biasanya kalau sama-sama dari suku Batak itu kan kedekatannya luar biasa gitu, dan channelnya tentu pasti akan kemana-mana gitu ya. Bisa jadi ini Bung Raymond juga dekat dengan Pak Luhut ini, bisa jadi gitu. Dan kalau secara personal sih ya belum pernah berinteraksi. Oh, belum pernah berinteraksi. Cuma memang ya kebetulan ibu yang melahirkan saya marga Panjaitan juga. Oh gitu, jadi ibunya dari marga Panjaitan, ya. Ayahnya jadi Tobing gitu ya? Ya. Oke. Tapi kalau dalam silsilah keluarga atau dalam konteks perkawinan begitu, ada nggak larangan bahwa suku Batak itu tidak boleh nikah di luar suku Batak gitu? Ada nggak larangan begitu itu? Kalau bicara di era modern sekarang sih Mas, itu ya kembali ke keluarganya masing-masing sih. Oh gitu. Artinya tidak ada larangan ya? Bukan tidak ada. Jadi kalau saya perhatikan sekarang ya pola perilaku orang Batak itu ya bergantung ke kondisi keluarga masing-masing. Oh gitu. Ada yang melarang, konservatif, gitu ya. Ada yang boleh, yang sudah yang moderat, gitu. demokratis lah ya. Orang-orang moderat biasanya yang sudah ya 2-3 generasi atau lebih itu sudah hidup di tanah rantau gitu. Oh gitu. Sudah dia cenderung sudah lebih terbuka. Sudah ada akulturasi dan lain sebagainya gitu ya. Silakan mau kamu milih jodoh yang dari mana ya serah. Gitu. Ah, ini menarik nih. Kalau soal jodoh nih, Bung Raymond ya. Kira-kira cita-citanya ini pengen menikah dengan suku Jawa atau juga dengan suku Batak ini? Hah? Kalau saya pribadi sih yang pertama yang harus dikelirkan ya orang tua sih. Oh gitu. Ya saya kira harus dapat restu orang tua ya. Betul, berarti termasuk anak yang sangat patuh terhadap orang tua ini. Luar biasa Bung Raymond. Terus. Ya. Kalau orang tua sendiri sih sejauh ini apa ya? Tidak membatasi berkat Tuhan sih. Jadi terlepas siapapun jodohnya ya monggo gitu. Cuman kayaknya sih yang aku analisis gitu ya. Kayaknya dia lebih seneng gitu dapat cewek yang ya sama gitu. Oh gitu. Yang juga dari suku Batak gitu ya. Iya. Soalnya pernah juga sih pacaran sama yang beda background gitu ya. Terus ya biasa lah kan anak dengan orang tua tuh biasanya, apalagi kalau aku kondisinya lagi di perantauan ya minimal seminggu sekali atau sebulan 2 kali itu ya pasti komunikasian lah ke orang tua di rumah ya. Biasanya tuh ya akan nanya soal romance gitu lah. Pastilah itu, pasti kan orang tua juga khawatir ini kan. Ini anak saya mau nikah sama siapa gitu. Atau jangan-jangan sebenarnya orang tua Bung Raymond ini sudah memiliki ini sendiri kayaknya udah memilihkan jodohnya siapa itu, jangan-jangan. Bener nggak sih kira-kira? Biasanya sih kalau orang tua itu ya karena ini udah bukan zaman Siti Nurbaya lagi ya, mungkin caranya lebih soft kan ya. Oh gitu ya. Jadi yang ngomong ya mamaku dengan orang tua si calon ya, tapi akunya nggak tahu gitu. Tiba-tiba dideket-deketin gitu ya, dicomblong-comblangin gitu. Tapi ada nggak Bung Raymond ya pandangan misalnya ya, kalau saya misalnya ya atau di lingkungan saya itu kan kalau sudah merantau gitu ya satu tempat kemudian balik lagi ke kampung halaman itu kan seolah-olah dianggap tidak sukses gitu kan. Ada nggak anggapan begitu juga di masyarakat atau di suku Batak kalau sudah merantau misalnya dari Sumatera kemudian merantau ke Jakarta atau merantau ke Malang gitu ya, terus balik lagi ke kampung halaman, oh ini nggak sukses ini gitu ya. Ada nggak semacam penilaian semacam itu gitu di masyarakat atau di suku Batak itu menurut Bung Raymond? Ya aku kira ada sih Mas, ada dan masih hidup sampai sekarang persepsi seperti itu ya. Karena apa? Karena satu memang kultur orang Batak itu sendiri memang senang merantau. Jadi ketika sudah mencapai usia produktif lah ya kita katakan ya istilahnya, itu kebanyakan sudah memilih daerah perantauannya masing-masing. Gitu. Dan memang orang itu cenderung memutuskan untuk kembali mungkin ya karena memang diminta oleh orang tuanya untuk kembali ya. Dan kalau tidak ada sesuatu yang urgent sih rata-rata saya stay lah ya. Tidak ada yang kembali sih, stay di tanah rantau gitu. Berarti kan ini kesimpulannya Bung Raymond ini tidak balik lagi nih sepertinya, memilih untuk lebih
pilihannya akan lebih besar untuk tetap stay di Malang atau di luar Sumatera lah, atau di luar kampung halaman mungkin ya? Kalau aku pribadi sih open minded sih Mas, udah open minded karena ya kita tahu ya kita sekarang udah hidup di era industrialisasi 4.0 ya, mana informasi itu udah gampang banget diakses ya, nggak cuman harus hidup di Jawa supaya bisa dapat relasi A, B, C dan sebagainya, tapi sekarang juga dengan adanya teknologi sekarang, aku kira semua orang udah connected sih. Jadi kalau semisal memang ya di masa depan ya we never know gitu, kalau pintu rezekiku adanya di kampung halaman ya why not gitu, aku akan balik. Dan aku orang yang sudah nggak peduli apa kata orang sih sebenarnya. Yang penting ya as long as saya dan keluarga happy ya it's okay. Dan itu juga menurutku advice juga buat teman-teman ya yang mungkin sudah kepikiran untuk aduh kayaknya aku balik deh karena mungkin aku akan lebih happy dan lebih sejahtera untuk hidup di kampung halaman, why not? Kejar aja gitu, nggak usah peduliin apa kata-kata orang karena kita nggak bakalan bisa membahagiakan semua orang sih menurutku. Benar, karena sebenarnya kan juga begini ya, Bung Remon ya, hal-hal yang demikian memang harus dirubah ya memang ya. Jadi akan lebih berbangga ketika kita bisa sejahtera, kita bisa sukses di kampung halaman gitu. Apalagi sekarang kan arah pembangunan kan juga tidak lagi kota sentris gitu ya, tetapi desa sentris gitu. Ini penting juga sebenarnya untuk kita perlahan merubah pola pikir kita gitu. Bahwa ketika kita sudah belajar, mengupgrade kemampuan kita di perguruan tinggi katakanlah, maka selain kita berkontribusi di tempat orang lain, kita juga harusnya bisa berkontribusi di tempat kita lahir gitu kan, sehingga dengan ilmu yang kita dapatkan di perguruan tinggi kita bisa membantu masyarakat kita gitu kan, kita bisa memajukan desa kita. Kalau desa kita maju itu kan tentu ini juga menjadi satu kebanggaan gitu, apalagi desa kita bisa dikenal luas gitu kan, dikenal luas di seluruh Indonesia atau bahkan di dunia internasional. Itu saya kira luar biasa gitu. Nah, oke. Ini pertanyaan pamungkas ini, Bung Remon. Karena Bung Remon ini kan sekarang sebagai mahasiswa Fakultas Hukum ya, termasuk juga tapi belum lulus ini mudah-mudahan segera lulus ini. Amin. Ya, ini sudah semester berapa sekarang? Ya, udah agak offside Udah agak offset. Tapi nggak apa-apa, saya kira offsetnya karena ada aktivitas lain yang penting juga sebenarnya, tapi itu tetap nggak boleh jadi pembenaran ya. Harus bisa cepat lulus gitu. Dan termasuk juga Bung Remon ini kan juga aktif di salah satu NGO lokal lah ya di Malang yang juga cukup terkenal lah ya NGO-nya. Kira-kira ke depan ini kalau disuruh untuk memilih apa yang sebenarnya nanti akan dilakukan oleh Bung Remon, misalnya mau jadi pengacara kah, atau tetap aktif di dunia sosial misalnya, ataukah nanti masuk ke pemerintahan misalnya menjadi PNS misalnya, atau nanti jadi jaksa atau hakim gitu ya, atau jadi pengusaha, atau mengikuti jejaknya Luhut misalnya jadi politisi misalnya. Gimana kira-kira Bung Remon? Ya puji Tuhan sih Mas, dengan aku aktif di NGO di Malang Raya sekarang, aku sedikit banyaknya udah dibuka lah ya cakrawala pemikirannya, bahwasanya ya nggak mesti harus di private enterprise supaya dikatakan sukses gitu ya. Karena ada kalanya ya social enterprise juga menawarkan kesempatan yang sangat besar untuk menciptakan perubahan sih. Karena lagi-lagi ya filosofi yang aku dapatkan setelah berproses di NGO yang sekarang aku tekuni adalah ya bahwasanya manusia itu pada hakikatnya hidup untuk ya meninggalkan legacy. Mantap. Suatu saat ketika dia meninggalkan dunia ini gitu. Apa kira-kira yang diingat dari seorang Remon, dan itu yang masih aku kontemplasikan sih Mas sampai dengan sekarang gitu. Apakah dengan menjadi lawyer bisa apa ya, mungkin we never know ya, tapi apapun itu ya kuncinya itu sih yang harus terjawab dulu gitu. Seberapa besar nanti impact-nya ketika aku berkontribusi sebagai profesi itu nantinya gitu. Itu sih Mas. Menarik nih sobat-sobat Rehat Sejenak ya. Jadi ada beberapa kata kunci yang bisa kita ambil dari apa yang tadi dijelaskan oleh Bung Remon ya. Bahwa kita hidup ya kita bisa create gitu ya, perubahan gitu kan. Dan itu sebenarnya adalah bagian dari kita meninggalkan legacy gitu. Ya, jangan sampai kita hidup tapi tidak punya legacy sama sekali gitu.
apa yang bisa kita tinggalkan ketika kita sudah tidak hidup lagi di dunia, dan itu menjadi satu peninggalan yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Itu yang saya kira penting, dan ya tugas kita sebagai generasi muda untuk meng-create perubahan itu gitu dengan cara apapun, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing tentunya. Bagi yang berlatar belakang hukum ya dengan keahlian hukumnya, bagi yang berlatar belakang ekonomi dengan keahlian ekonominya gitu ya, bagi yang berlatar belakang politik ya tentu dengan latar belakang politik dia juga bisa meng-create perubahan, dan dengan berbagai macam latar belakang. Gitu, sobat-sobat Rehat Sejenak. Ini luar biasa perbincangannya Bung Raymond. Nanti next time kita bisa berbincang-bincang lagi gitu ya dengan tema perbincangan yang lain gitu ya. Kalau sekarang kita berbicara tentang kontribusi pemuda Batak begitu ya terhadap masyarakat, kontribusi terhadap bangsa dan negara. Nah, next time kita bisa berbincang ya mungkin agak sedikit serius gitu ya soal-soal hukum misalnya yang sekarang juga sedang ditekuni oleh Bung Raymond. Sekali lagi terima kasih Bung Raymond. Kita berjumpa lagi di pertemuan kita berikutnya, sahabat-sahabat, sobat-sobat Rehat Sejenak ya, dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini ya memberikan inspirasi untuk sobat-sobat Rehat Sejenak ya, dan tetap stay di channel Rehat Sejenak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Halo Mas.